Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dewi. Saya dari Pekanbaru. Sedikit cerita Ustadz, saya menikah di tahun 2017. Awal menikah saya bekerja tapi suami enggak Pak Ustadz. Sampai 3 atau 4 tahun bekerja saya berhenti. Suami saya membantu abang ipar saya Pak Ustadz, jadi saya harus berhenti karena menjaga anak. Tapi makin kesini suami udah nggak kerja juga, saya tidak bekerja. Saya mencari pekerjaan kesana kemari nggak bisa. Kebetulan saya punya kakak Pak Ustadz, beliau punya usaha. Saya minta pekerjaan Pak Ustadz, tapi kata keluarga saya yang mencari nafkah itu suami bukan istri. Benar, saya bilang kayak gitu Pak Ustadz, tapi suami saya udah mencari pekerjaan kesana kemari, nggak ada yang diterima Pak Ustadz. Sedangkan saya punya 3 orang anak yang butuh biaya sangat besar Pak Ustadz. Saya bertanya, emang salah perempuan bekerja? Apa saya harus menunggu suami saya bekerja? Sedangkan anak-anak saya setiap hari butuh biaya hidup Pak Ustadz. Lalu tak lama kemudian orang tua suami saya meninggal Pak Ustadz, dan ada meninggalkan beberapa rumah petak Pak Ustadz. Saya bilang sama suami, boleh nggak kita minta sedikit untuk anak kita? Karena kan setiap hari butuh makan, butuh susu, biaya sekolah. Tapi ipar saya malah marah Pak Ustadz. Dia bilang, istri kamu tuh yang suruh kerja, cari uang untuk anak-anak kamu. Ini nggak ada hak kamu. Jangan mau diatur sama istri. Saya bilang, ini kan untuk anak, bukan untuk saya. Kadang saya mau menyerah Pak Ustadz, saya bilang, mungkin rumah tangga kita ini nggak cocok, makanya kehidupan kita sulit sampai sekarang Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya Pak Ustadz, apa ada yang salah? Apakah seorang istri salah bekerja dan mencari uang untuk anak-anaknya Pak Ustadz? Para suami jangan lemah ya, tegar dan kuat. Memang kalau ditanya nafkah itu yang wajib siapa? Suami. Jadi kalau Mbak bertanya, istri boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi dengan syarat, ada 3 kata para ulama. 1, seorang istri boleh bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya dia sebagai istri dan ibu bagi anaknya. 2, istri boleh bekerja setelah dia mendapatkan izin dan ridho dari suaminya. 3, istri boleh bekerja asalkan pekerjaannya yang tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya. Tapi ingat, ketika istri punya penghasilan dan ngasih ke rumah tangga, itu bukan kewajiban, tapi itu kebaikan. Kewajiban nafkah melekat pada siapa? Suami. Maka suami harus kuat. Suami harus tegar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Semangat. Hasil itu ketentuan Allah, tapi usaha kita yang tentukan. Setuju? Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Tolong catat 3 amalan yang bisa merubah rizki lebih baik. Ada berapa? 3 amalan. 1, sholat. 1 apa? Sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib sudah pada hafal dan tahu. Kasih ya, 2 sholat sunnah yang bisa merubah rizki lebih cepat. 1 tahajud, 2 duha. 1 apa? Tahajud, duha. Teman-teman, jangan tinggalin tahajud ya. Belajar bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud itu
sholat sunnah yang keutamaannya tidak dimiliki oleh sholat yang lain, hanya tahajud. Satu, orang yang ahli tahajud diangkat derajatnya. Dua, orang yang ahli tahajud ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. Tiga, orang yang ahli tahajud ditunjukkan jalan keluar dari setiap apapun yang memberatkannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Keterangannya di Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Dan itu melekat pada orang yang ahli tahajud. Yang kedua, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal minimal 4 rakaat sholat duha setiap hari di waktu pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Satu apa? Sholat. Wajib dijaga, sunnah ditambah. Yang sunnah tahajud duha. Dua, sedekah. Apa? Sedekah. Ada sedekah yang sangat disukai oleh Nabi, bahkan mengundang doanya malaikat. Sedekah apa? Sedekah subuh di waktu pagi. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali 2 malaikat turun di waktu pagi. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Dan yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan orang yang pelit. Pelitnya minta ampun, gak mau sedekah, binasakan dia dengan harta yang dia miliki. Mbak, sedekah. Dan sedekah gak harus materi. Senyum, sedekah. Mbak, jangan lupa bahagia ya. Senyum ya, jangan cemberut terus. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Status hari Selasa. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Orang yang pandai bersyukur rezekinya terukur dengan semua yang Allah hadirkan. Yang ketiga, silaturahmi. Sholat, sedekah, silaturahmi. Man ahabba an yubstatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Kasih modal usaha mau? Mau. Izin ya, nanti teman-teman tolong catat ya. Nanti Ahilman kasih 1 juta buat Mbak ya.